Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamroni. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Al-Hafidz Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 3 Prodi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Syekh Wasil Kediri dengan nomor peserta 5792360156036. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Hafidz Surabaya. Adapun video praktek pembelajaran saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan Esa. Alhamdulillah sehat ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai berdoa, kita semangat dulu untuk ice breaking ya. Kalau kamu bilang sehat, tepuk sekali. Kalau semangat, tepuk dua kali. Oke? Oke? Oke. Nah, sehat, semangat. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Untuk selanjutnya adalah kita akan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran yang akan dipimpin oleh saudara Sofyan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, setelah berdoa, semoga apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan melakukan lagu nasional yaitu Indonesia Raya kepada saudara Sofyan untuk memimpin. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Oke anak-anak, sekarang saya akan mengabsen kalian. Saudara Sofyan Hadir. Saudara Siti Saudara Maudi, Saudara Aisyah, Saudara Faris, Saudara Senja. Oke anak-anak, tadi kalian sudah absen, tapi kalian hadir semua. Alhamdulillah sehat semua. Tetap semangat anak-anak ya. Ya. Oke anak-anak, sebelum materi utama atau pelajaran inti, kita akan mengingat pelajaran yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Untuk mengingat pelajaran kemarin, kalau ingin tanya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu pada usia berapa anak-anak? 1 tahun. Di gua apa? Wajah. Pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Oke, bagus anak-anak ya. Terima kasih. Kalian ternyata masih ingat pelajaran yang kemarin. Oke, untuk
Maudi ya, nanti yang akan mempresentasikan di depan, yaitu tentang apa? Oke, itu nanti kami pelajari. Yang grup kedua, kelompok kedua, yaitu nanti akan disampaikan oleh Sofyan sama Raffi ya, yaitu tentang apa? Dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Nanti kalian presentasikan di depan, oke? Paham ya anak? Siap ya. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah nanti disampaikan oleh Siti sama Aulia, yaitu tentang penduduk di luar Mekah yang masuk Islam. Jadi dakwah Rasulullah itu diterima juga oleh penduduk di luar kota Mekah. Nanti kalian sampaikan, dipresentasikan di depan. Silakan dipelajari dulu, habis itu maju satu persatu. Sebelum kita menginjak materi atau diskusi, kita akan menyaksikan dulu sebuah video yang membahas tentang sejarah Rasulullah secara singkat ya. Silakan diperhatikan, nanti kita diskusikan setelah menonton video berikut. Silakan. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran? Awalnya, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi setelah 3 tahun, Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah terang-terangan ini dimulai pada tahun keempat kenabian, sekitar tahun 613 Masehi. Nabi Muhammad mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah yang satu dan meninggalkan berhala. Meski banyak tantangan, beliau tetap teguh menyebarkan ajaran Islam. Wahai penduduk Mekah, jika aku berkata ada pasukan yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku? Ya, kami percaya. Engkau adalah Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kalau begitu, ketahuilah, aku adalah utusan Allah. Aku mengajak kalian untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala. Apakah untuk ini kau mengumpulkan kami? Oke anak-anak, setelah kita bersama melihat video tersebut, kita akan mendiskusikan bersama ya, yang mana saya akan bentuk menjadi 3 kelompok. Yang depan ini adalah kelompok pertama yang nanti akan diwakili oleh Luna sama Maudi ya. Kemudian untuk kelompok kedua adalah akan diwakili oleh Sofyan sama Raffi ya. Nanti presentasi ke depan, diskusi bersama. Untuk kelompok ketiga yang akan diwakili oleh Siti sama Aulia. Siap ya? Siap anak-anak? Siap. Semangat? Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan dipelajari. Habis ini presentasi satu persatu ke masing-masing kelompok ke depan. Setelah itu kita diskusikan bersama. Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Silakan Luna sama Maudi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi yang akan dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kegiatan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dengan harapan tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum Quraisy Mekah. Kata mulanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hanya kepada keluarga inti dan kerabat dekatnya. Orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut as-sabiqunal awwalun. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih anak-anak. Tadi kelompok
kepada Raffi dan Sofian dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan yang akan dibawakan oleh saudara Sofian. Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian. Tahapan dakwah secara terang-terangan sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. 2. Nabi SAW mengumpulkan para penduduk kota Makkah, khususnya di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di sekitar Bukit Safa untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah SWT. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Ya. Telah mempresentasikan dengan baik. Terima kasih ya. Semangat. Selanjutnya kelompok yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Siti sama Aulia. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan penduduk di luar Makkah yang masuk Islam yang akan dibacakan oleh pembicaranya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seruan dakwahnya kepada penduduk di luar Makkah. Beliau telah mengatakan Nabi yang telah masuk Islam sebanyak 6 orang, belum kedua dan menjadi sebanyak 13 orang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah presentasi ini berjalan dengan baik. Untuk materi hari ini cukup sekian ya. Tapi sebelum saya tutup, bahwa saya Karoni mengingatkan pelajaran minggu depan adalah tentang pelajaran hijrahnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Oke ya anak-anak, karena sudah selesai, maka mari kita tutup acara belajar pada hari ini, pada siang hari ini dengan baca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya tahun ini